Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanessa Tevia. Saya berasal dari Prodi Administrasi Pendidikan. Di sini saya akan membahas atau menyampaikan hasil analisis saya terkait video yang telah diberikan oleh dosen pengampu komunikasi organisator, yaitu Bapak Dr. Hanif Al-Qadri, tentang komunikasi secara verbal dan non-verbal. Nah, sebelum kita bahas atau masuk ke pengertian apa itu komunikasi secara verbal dan non-verbal, kita ingat kembali sedikit apa itu komunikasi. Nah, jadi komunikasi ini adalah seperti penyampaian informasi yang disampaikan oleh seorang komunikator kepada komunikan atau orang yang dia tuju. Nah, jadi dalam proses ini penyampaian inti atau makna dari informasi ini dapat diterima oleh seorang komunikan atau orang yang dia tuju. Di proses komunikasi ini menggunakan dua bahasa yang seperti tadi akan kita bahas, itu seperti bahasa verbal dan non-verbal. Jadi komunikasi secara verbal dan non-verbal itu digunakan secara bersamaan. Jadi penggunaan bahasa secara verbal dan non-verbal itu tidak dipisah, melainkan dilakukan saat bersamaan dalam proses komunikasi. Nah, jadi proses komunikasi ini sendiri bisa berlangsung dengan efektif ataupun tidak, itu tergantung bagaimana komunikator mengatur jalannya proses komunikasi. Nah, jadi contoh proses komunikasi yang efektif, nah itu apabila informasi yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan dapat tersampaikan. Jadi makna atau informasi yang ingin disampaikan oleh komunikator itu dapat dimengerti dan dipahami oleh seorang komunikan atau orang dia tuju. Nah, dan sebaliknya, jika proses komunikasi atau informasi yang disampaikan oleh komunikator tidak dapat dipahami, tidak dapat dimengerti, tidak dapat diterima oleh seorang komunikan, maka proses komunikasi tidak akan berjalan dengan efektif. Jadi proses komunikasi berjalan atau tidaknya secara efektif itu tergantung bagaimana komunikatornya dapat menyampaikan informasi dengan ringkas dan jelas, dengan bahasa yang mudah dimengerti, dan itu dapat dipahami oleh komunikan atau orang yang dia tuju. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang komunikasi secara verbal dan non-verbal. Kita bahas pertama terlebih dahulu, yaitu komunikasi secara verbal. Jadi komunikasi secara verbal di sini proses komunikasi yang kita lakukan seperti berbicara seperti ini termasuk komunikasi verbal, seperti lihat tulisan. Jadi komunikasi verbal ini tidak dibatasi oleh apapun. Jadi komunikasi verbal ini bisa dilakukan melalui tulisan atau lisan. Jadi proses komunikasi verbal ini sangat mudah terjadi karena ini biasanya dilakukan dengan menggunakan suara ataupun dengan menggunakan tulisan. Jadi dalam proses komunikasi verbal ini, jadi verbal sendiri berasal dari sebuah kata. Jadi kata ini nantinya akan dikembangkan sesuai pola pengembangan yang ada dan nanti akan berbentuk sebuah kalimat. Nah, sebuah kalimat inilah nantinya akan disampaikan oleh seorang komunikator pada komunikan. Jadi disinilah kalimat ini bisa disebut sebagai informasi. Jadi komunikasi secara verbal itu penyampaian informasi yang dilakukan baik secara tulisan ataupun lisan oleh seorang komunikator kepada komunikan. Nah, selanjutnya setelah membahas secara verbal, kita membahas secara non-verbal. Jadi secara non-verbal di sini lebih sebuah kegerakan atau gestur body language ya, guna cara kita menyampaikan sebuah ekspresi, sebuah informasi. Nah, jadi pada proses non-verbal seperti ini biasanya dilakukan oleh orang yang memang mengerti atau ahli dalam penyampaian bahasa. Jadi dia bisa menggunakan ekspresi, dia bisa menggunakan gestur tangan atau body language yang ada pada dirinya. Jadi pada proses ini lebih diutamakan bagaimana ekspresi yang disampaikan oleh seorang komunikator. Jadi pendekatan ekspresi, pendekatan pandangan, agar bagaimana seorang komunikan itu dapat mengerti apa yang disampaikan oleh komunikator. Jadi informasi yang disampaikan oleh komunikator lewat lewat verbal nanti disampaikan lewat non-verbal, itu maknanya sama. Jadi apa yang disampaikan oleh komunikator lewat verbal disambung lagi atau diulang lagi melalui non-verbal, nanti maknanya dihasilkan tuh setidaknya harus sama. Jadi dalam komunikasi non-verbal ini lebih banyak menggunakan gerakan atau body language kita sendiri. Nah, maka dari itu proses komunikasi dilakukan secara
verbal dan non verbal. Jadi penggunaan bahasa secara verbal ataupun non verbal itu sangat dibutuhkan dalam proses komunikasi. Jadi verbal dan non verbal itu tidak dapat dipisah. Dia langsung bersamaan, dia berkaitan dalam proses komunikasi itu sendiri. Nah, jadi berjalan atau tidaknya efektif atau tidaknya proses komunikasi, nah itu kembali lagi bagaimana komunikatornya, bagaimana komunikator menyampaikan informasi itu dengan secara jelas, dengan bahasa yang mudah dipahami oleh seorang komunikan. Nah, selanjutnya kita akan bahas bagaimana unsur-unsur atau apa-apa saja unsur yang dapat dalam komunikasi secara verbal. Nah, yang pertama adalah bahasa. Bahasa di sini lebih menggambarkan simbol ya, simbol untuk dalam proses komunikasi, faktor penting dalam proses komunikasi. Jadi bahasa di sini adalah bagaimana seorang komunikator menggunakan bahasa yang baik, bahasa yang mudah dimengerti, nantinya akan disampaikan kepada komunikan. Jadi bahasa di sini sangat diperlukan dan sangat penting dalam proses komunikasi secara verbal. Nah, selanjutnya yang kedua adalah kata. Kata di sini sama juga sebagai simbol, namun ini lebih seperti menjelaskan keadaan, menjelaskan sesuatu. Ini lebih sederhana dari kalimat. Jadi jika kita hanya menggambarkan dengan kata itu sebenarnya sudah cukup. Namun jika kita ingin menjelaskan secara lebih jelas, secara lebih rinci, kita bisa menggunakan kalimat. Jadi kata ini awalan dasar dari kalimat. Jadi jika kita menggunakan kata itu sudah cukup sebenarnya. Namun jika ingin memperjelas kembali apa proses informasinya atau ingin memberitahu orang lain, itu bisa kita menggunakan kalimat. Nah, tadi jika kita membahas unsur secara verbal, kita bahas kembali lagi unsur secara non-verbal. Jadi, unsur secara non-verbal ini sebenarnya simpel saja, itu dia berupa kebalikan dari unsur verbal. Jika verbal menggunakan kata atau bahasa, lisan, jadi sedangkan di non-verbal dia menggunakan gerakan atau gestur atau ekspresi. Jadi, unsur non-verbal ini lebih kepada kebalikan dari unsur verbal itu sendiri. Nah, jadi setelah kita bahas nih ya, kita bahas apa saja unsur-unsur yang terdapat pada bahasa secara verbal dan non-verbal. Nah, sekarang kita bahas nih kategori-kategori apa saja yang ada dalam proses komunikasi secara non-verbal terlebih dahulu. Nah, kategori yang pertama adalah individu atau pribadi orang itu sendiri. Bagaimana seseorang itu kebiasaan dia berkomunikasi dengan cara gestur atau ekspresi atau gerakan. Jadi karena ini lebih ke komunikasi secara non-verbal ya, jadi individu sendiri terbiasa berkomunikasi dengan melakukan gerakan non-verbal seperti melambaikan tangan atau bukan gerakan atau bukan ekspresi yang nantinya menggambarkan informasi yang akan disampaikan oleh seorang komunikator. Nah, yang kedua ada budaya. Nah, jadi budaya itu bukan selalu dihentikan dengan komunikasi secara verbal. Jadi ada budaya, setiap daerah itu kan berbeda-beda. Jadi budaya itu ada yang secara prosesnya secara verbal, proses komunikasi secara verbal, dan juga ada secara non verbal. Jadi tiap-tiap budaya itu memiliki proses komunikasi berbeda. Jadi non verbal juga termasuk dalam proses komunikasi dalam budaya setiap daerah. Nah, yang ketiga ada profesional. Jadi profesional di sini lebih menggambarkan bagaimana orang yang lebih atas ya atau lebih tinggi pangkatnya. Jadi di sini dia tuh kalau secara non-verbal kita gambarkan sebagai dia bagaimana menjaga image dia, bagaimana dia menjaga diri dia, juga tingkah laku dia, karena ini non-verbal ya, juga body language yang akan nantinya dilakukan. Jadi karena ini sangat berpengaruh sekali karena ini termasuk komunikasi non-verbal. Nah, yang keempat ada kebenaran umum. Jadi kebenaran umum di sini lebih bagaimana sebuah komunikasi secara non-verbal ini telah diketahui atau telah dipahami atau telah diakui ya oleh umum, oleh orang banyak, oleh global. Jadi karena ini umum berarti bukan hanya orang tertentu ya memahaminya atau mengakuinya, berarti semua orang tahu, semua orang memahami kebenaran dalam proses nonverbal ini. Salah satu contohnya jika kita ingin menyapa teman atau menyapa teman lah intinya di keramaian itu. Nah, jadi jika kita berteriak mungkin kita merasa canggung. Jadi ya komunikasi nonverbal kita bisa gunakan seperti melambaikan tangan kepada dia bahwa
oh kita di sini gitu, menandakan kalau kita ada di dekat dia, atau menandakan kalau kita udah sampai, atau menandakan kalau kita ada dan datang pada saat dia memerlukan kita atau saat dia mencari kita gitu. Jadi dalam proses komunikasi secara nonverbal ini sangat dibutuhkan pada saat kita tidak perlu melakukan komunikasi secara verbal. Jadi komunikasi secara nonverbal ini sangat-sangat dibutuhkan sekali. Bukan hanya komunikasi secara verbal ya, namun nonverbal ini juga sangat dibutuhkan. Nah, yang kelima, yang terakhir yaitu adalah random. Nah, random di sini acak, tapi bukan berarti acak di sini maknanya juga acak-acakan ya, tapi maknanya itu tetap sama. Jadi di sini contohnya nih ya, saat kita proses komunikasi. Jadi jika kita saat ada proses komunikasi dan ada orang dalam lingkup komunikasi tersebut dia menunjukkan ekspresi tidak suka atau ekspresi lainnya, kita jangan langsung berpikiran kalau dia itu tidak suka dengan proses komunikasi kita. Jadi mungkin saja dia tuh melakukan gerakan nonverbal secara refleks karena dia mungkin mengingat sesuatu atau melihat sesuatu yang menjengkelkan bagi dia. Namun dia tidak berpikiran untuk tidak menyukai proses komunikasi tersebut. Jadi kita sebagai komunikator jangan langsung berpikiran oh dia tidak suka dengan komunikasi saya, informasi yang saya sampaikan. Tidak, kita tidak boleh berpikiran tanpa ada bukti yang jelas gitu. Jadi random di sini dia mendengarkan proses komunikasi, namun dia mengeluarkan ekspresi yang berbeda dengan apa yang disampaikan oleh komunikator itu sendiri. Tapi makna itu tetap sama. Jadi di sini lebih dia mendengar komunikasi, namun ekspresi yang ditunjukkan atau gerakan verbal yang dilakukan bukan untuk proses komunikasi itu sendiri. Nah, karena sekarang kita akan bahas 5 fungsi komunikasi nonverbal. Ini diambil dari buku Jalaluddin. Yang pertama adalah repetisi. Repetisi di sini lebih ke pengulangan bahasa secara verbal. Jadi jika kita berbicara secara verbal seperti oh saya sangat menyukainya, bisa langsung dilakukan dengan gerakan nonverbal seperti oh saya sangat menyukainya dengan gerakan nonverbal gitu. Jadi berbicara verbal dan nonverbal itu dilakukan secara bersamaan. Jadi saya tidak suka seperti oh saya tidak suka dengan menggelengkan kepala atau mengerutkan dahi gitu. Jadi itulah yang maksud dengan repetisi, pengulangan bahasa verbal dengan nonverbal. Nah, yang kedua adalah substitusi, artinya menggantikan lambang-lambang bahasa secara verbal. Menggantikan di sini maknanya tidak akan lari jauh ya, tidak akan berubah. Namun di sini lebih menggunakan bahasa nonverbal seperti dia tidak perlu berbicara secara verbal. Jadi dia cukup menunjukkan ekspresi wajah dia seperti dia lelah ya, seperti dia lelah atau kecapean. Jadi dengan menunjukkan ekspresi wajah tersebut, orang-orang bisa mengerti, lingkungannya bisa mengerti. Oh, dia lelah, dia capek gitu loh. Jadi tidak perlu melakukan proses komunikasi secara verbal. Dengan ekspresi seperti itu, maka dia telah melakukan proses komunikasi secara nonverbal, dan itu disebut dengan substitusi. Nah, yang ketiga adalah kontradiksi. Jadi kontradiksi di sini lebih seperti menolak bahasa secara verbal, namun memberikan makna yang berbeda dari bahasa verbal itu sendiri. Nah, jadi dia menolak bahasa secara verbal, namun memberikan makna nonverbal dengan makna yang berbeda dari bahasa verbal. Karena seperti dia memuji ya, namun ada indikasi cibiran. Oh dia pintar, namun dia ekspresi wajah menunjukkan bahwa itu bukan memuji, tapi bahasa verbal menunjukkan dia memuji. Nah, itu yang dimaksud dengan kontradiksi. Dia mengatakan oh dia pintar, namun dengan ekspresi nonverbal yang dia lakukan seperti tertawa ataupun tidak suka, itu mengatakan bahwa itu bisa jadi cibiran. Jadi kontradiksi di sini memberikan makna yang berbeda dari bahasa verbal. Dia ada indikasi memuji dalam bahasa verbal, namun dalam bahasa nonverbal dia mengindikasikan dia itu tidak suka atau lebih cibiran ya yang dilakukan. Jadi inilah kontradiksi itu. Makna yang berbeda dari makna berbeda yang disampaikan oleh nonverbal terhadap verbal itu sendiri. Nah, yang selanjutnya nomor 4 yaitu komplimen. Komplimen ini seperti nonverbal melengkapi bahasa secara verbal. Jadi seperti kita berbicara secara verbal, namun dilengkapi dengan nonverbal seperti gerakan atau ekspresi. Jadi informasi yang disampaikan lebih dapat terasa atau dapat dimengerti dengan baik oleh komunikan.
Nah, yang kelima yang terakhir yaitu adalah asertuasi atau melengkapi pesan secara verbal. Di sini seperti marah ya, marah. Sebenarnya kita menunjukkan ekspresi marah. Bagaimana ekspresi marah kita, atau melakukan gerakan seperti melempar barang atau apapun yang menunjukkan bahwa kita itu marah. Dan sama dengan halnya seperti tersenyum atau menyukai sesuatu atau bangga, itu kan menunjukkan ekspresi. Mana kita menyukai, bagaimana kita ekspresi bangga kita. Jadi ini sebenarnya lebih melengkapi bagaimana pesan verbal yang disampaikan. Nah, selanjutnya kita bahas bagaimana proses komunikasi secara verbal ini ada dalam lingkungan organisasi atau lingkungan lembaga atau pemerintahan atau perusahaan. Nah, jadi kalau dalam lingkup organisasi kita bisa bahas seperti adanya pertemuan tatap muka, karena ini verbal ya. Karena ini verbal, jadi dia bisa berbicara secara langsung. Secara tatap muka menyampaikan apa yang ingin disampaikan, menyampaikan informasi secara langsung dengan anggota-anggota organisasi yang ada. Selain dengan berbicara, juga ada dengan tulisan atau media seperti brosur, seperti penyampaian informasi dilakukan lewat media cetak seperti brosur atau media elektronik, lewat PA, lain dan sebagainya. Jadi komunikasi secara verbal bisa dilaksanakan, jadi tidak terbatas, bisa lewat tulisan atau lisan atau media elektronik lainnya. Nah, selain proses secara verbal, proses komunikasi secara non verbal juga bisa digunakan dalam proses komunikasi dalam organisasi ataupun perusahaan. Kalau lebih tepatnya seperti adanya organisasi atau perusahaan itu adanya acara-acara dan berupa ajakan secara persuasif yang dilakukan oleh sebuah organisasi atau perusahaan. Nah, tatap muka juga bisa dilakukan. Jadi di sini lebih diarahkan bagaimana seorang komunikator intinya memilih tempat untuk pertemuan. Kali ini tatap muka, jadi tempat pertemuan, melihat bagaimana segi pakaian atau gerakan, kali ini non verbal ya. Jadi jangan sampai hal ini mempengaruhi proses informasi secara verbal berbeda dengan apa yang disampaikan secara non verbal. Jadi non verbal ini memang sangat harus hati-hati pelaksanaannya, karena ini tidak secara verbal, tidak secara bahasa, tidak dijelaskan, hanya seperti non verbal, maka ini proses ini harus sangat-sangat hati-hati untuk dilakukan. Nah, jadi proses komunikasi secara verbal dan non verbal ini memang sangat-sangat berpengaruh dan saling berkaitan satu sama lain. Dalam proses komunikasi, jika kita melakukan proses komunikasi secara verbal, tidak menutup kemungkinan proses komunikasi secara non verbal juga ikut terjadi. Jadi proses komunikasi verbal bukan hanya kita sebatas berbicara, namun gerakan, refleks itu juga termasuk proses komunikasi secara nonverbal. Jadi proses komunikasi secara nonverbal ini melengkapi proses komunikasi secara verbal. Jadi mereka ini saling melengkapi satu sama lain. Jadi tidak ada pemisahan. Dia hanya melakukan proses komunikasi secara verbal, dia hanya melakukan itu tanpa melakukan ekspresi, tanpa melakukan gerakan, maka penyampaian informasi juga tidak akan diterima oleh komunikan. Dia tidak akan paham, jadi dia akan tahu makna yang disampaikan kalau cuma berbicara tanpa ekspresi, tanpa adanya gerakan bantuan gitu. Jadi proses komunikasi verbal melengkapi proses komunikasi non verbal melengkapi proses komunikasi secara verbal. Jadi saling melengkapi satu sama lain dan saling berkaitan saat proses komunikasi, tidak dapat dipisahkan. Nah, dengan adanya komunikasi secara non verbal itu bisa memperkaya komunikasi secara verbal. Jadi bukan hanya dengan berbicara, informasi tersebut tidak akan tersampaikan dengan baik apabila tidak didukung dengan komunikasi non-verbal. Jadi non-verbal juga sangat membantu proses komunikasi. Jadi informasi disampaikan lebih terbantu, lebih memperkaya informasi tersebut dengan proses komunikasi non-verbal. Jadi sebenarnya memahami konteks komunikasi secara non-verbal dan non-verbal ini tidak mudah dan tidak sulit. Jadi bagaimana seseorang bisa memahami konteks seperti ini? Jadi dia harus memahami terlebih dahulu bagaimana konteks public speaking yang sebenarnya. Nah, public speaking sendiri itu juga tidak mudah ya. Kita harus mempelajari hal apa saja, unsur-unsur apa saja yang harus ada dalam public speaking. Namun jika penggunaan non-verbal dan verbal ini tidak ada dalam public speaking, tentunya itu sangat membantu dan itu sangat penting ya. Public speaking itu penting adanya proses komunikasi secara verbal dan non-verbal, bukan hanya sebatas komunikasi secara verbal. Dia hanya berbicara secara verbal, namun
apa yang dibicarakan itu tidak sampai kepada penerima, tentunya komunikasi tidak akan berjalan dengan efektif. Tentu ya komunikasi akan gagal, karena apa yang disampaikan itu orang tidak mengerti, orang tidak paham apa yang disampaikan. Jadi public speaking sendiri bukan hanya tentang menyampaikan informasi, atau bukan tentang hanya bercerita, atau bukan hanya tentang berbicara, namun lebih dari itu adanya bagaimana penyampaian yang dilakukan, apa yang disampaikan oleh komunikator itu atau public speaker itu dapat diterima oleh komunikan atau orang yang dia tuju. Jadi di sini penggunaan bahasa secara verbal dan non-verbal itu sangat diperlukan dalam proses komunikasi apapun, baik dalam melakukan public speaking, dalam proses komunikasi organisasi, atau seperti perusahaan atau lingkungan kita sendiri. Lingkungan sekitar juga penting proses komunikasi secara verbal ataupun non-verbal. Jadi jangan menganggap non-verbal juga tidak terlalu dibutuhkan, malahan non-verbal ini membantu proses komunikasi secara verbal. Di komunikasi secara verbal dan verbal itu saling berkaitan dan saling membutuhkan satu sama lain dalam proses komunikasi. Nah, baik, sampai di sinilah hasil analisis saya. Jadi jika ada saya adalah salah dalam penyampaian kata, penyampaian makna, penyampaian informasi, saya mohon maaf. Dan saya tutupi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.